Nah, ini ya, udah kelihatan? Udah, Bu. Teman-teman ya, ini contoh lainnya ya. Yang contoh tadi itu bener tapi masih kurang dikit ya. Ini sama dokumennya, tak scroll dulu deh. Nah, ini ya. Mana sih? Project budget dari project apa gitu ya. Nah, terus penjelasannya nanti bisa dibaca sendiri. Nah, intinya adalah pada tabel 1 itu kalian bikin budget project-nya ya. Sesuai dengan WBS, teman-teman ya. Jadi jangan sampai salah nanti WBS yang kalian udah buat itu untuk membuat budget project. Nah, terus tentukan biaya-biaya dari peraktivitasnya, teman-teman ya. Nggak semua ada biayanya, tapi yang ada biayanya ya berilah gitu. Seakan-akan oh memang ini aktivitas ini ada biayanya, seperti itu ya. Ini cukup lengkap ya si kelompok ini bikinnya sampai dia detail makannya apa, minumnya apa, lalu alatnya apa, mereknya apa, dia kasih. Nah, itu bagus ya kayak gitu. Lalu ini sampai bawah seperti ini ya. Jadi kalian bikin detail biaya WBS level 3-nya itu di sini ya. Unitnya berapa, satuannya berapa, lalu biaya satuannya berapa, lalu subtotalnya. Subtotal itu unit kali cost per unit. Nah, kalau udah dapat per level, nah itu ditotal di WBS level 2. Nah, kalau udah kalian total semuanya dan dapat estimasi total biaya project, terus persentasenya. Nah, per WBS level 2 tentukanlah persentasenya dari 100% tersebut ya. Nah, yang di contoh pertama tadi belum ada dan di sini sudah ada itu, ini sudah saya upload, nanti teman-teman bisa akses, terus recordnya ini juga nanti saya upload juga ke YouTube, tinggal kalau bingung tinggal dilihat lagi. Nah, yang tadi belum ada adalah software development cost ya, yang ada bintangnya nih. Nah, ini sudah ada. Dia di sini ada 3.900.000 sekian ya. Nah, di sini ya di tugasnya anak ini ya, dulu itu memang saya minta ngitung 3.900.000 itu dapatnya dari mana. Tapi untuk sekarang ya langsung harganya aja berapa kalian tentuin seperti itu. Gitu ya. Nah, dapatnya dari mana sih sebenarnya? Sebenarnya dapat dari sini di tabel 2 gitu ya. Dengan dua pendekatan ini ada labor estimate atau function point. Nah, dua-duanya ini untuk menentukan harga suatu software ya. Kalau yang di atas ini sesuai dengan gaji karyawannya berapa ya. Kalau yang bawah ini berdasarkan softwarenya tuh inputnya berapa, outputnya berapa, tabelnya berapa, interface-nya berapa. Nah, itu dihitung. Kalau ini ada rumus-rumusnya ya. Sebenarnya di situs kuliah pun juga sudah ada. Nah, untuk menentukan yang ini atau yang ini itu dari mana, itu ada ketentuannya di e-book, saya agak lupa. Yang jelas itu seingat saya ya, kalau selisihnya nggak lebih dari 20%, nah itu tentukan salah satu dari dua ini gitu ya. Akhirnya dia terpilih yang 3.900.000 ini masuk ke sini ya. Masuk ke software development cost. Tapi kalian tidak perlu buat yang tabel 2, langsung tabel 1 lalu loncat ke tabel 3 ya. Nah, di tabel 3 intinya adalah di tabel 2 kalian udah menentukan nih perkiraan biayanya itu berapa ya. Nah, di tabel 3 itu kayak menganggarkan per bulan selama berjalannya proyek kalian itu bagaimana uang itu akan dihabiskan gitu ya. Pada bulan berapa aja gitu ya. Jadi totalnya itu nantinya akan sama, teman-teman ya. Total ke kanannya itu akan sama dengan yang di tabel 1. Nah, untuk pewaktuannya, nah ini kalian tentukan sendiri spendingnya kapan kayak gitu. Nah, Itu mau dibikin per 2 bulan, per 3 bulan gitu, boleh kan, Bu? boleh aja sih, saya nggak masalah ya. Nah, kalau mau dibikin gini juga boleh, mau dibikin per 2 bulan juga boleh. Gitu. Biar nggak terlalu panjang kali ya. Gitu. Nah, ini kebetulan sih kelompok ini dia bikin per bulan, jadi detail nih. Gitu ya. Di tahun 0, tahun 1, tahun 2, tapi memang tahun 0-nya cuma 1 bulan aja, tahun 2-nya juga nggak full 1 tahun. Nah, kayak gitu. Tapi yang penting adalah jumlahnya nanti, ya jumlah ke bawahnya dan jumlah ke kanan. Nah, ini jumlah ke kanan dan jumlah ke bawah
ini harus sesuai sama yang di atas ini. Ini dia. Nih ya, 10.900.000 tadi juga di bawahnya 10.900.000 gitu ya. Wong itu intinya sama kok ya, cuma beda bentuk aja tabelnya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan teman-teman? Itu tadi di bawah tabel 2 tuh ada apa tuh, Bu? Di bawah tabel 2. Nah, ini buat estimasinya dia sih. Gajinya project manager. Nah, ini nih. Saya memang dulu minta ya. Tapi nanti kalian kayak, nah ini loh, saya tuh agak ragu mau ngasih tugas terlalu gimana ya di masa pandemi ini, teman-teman. Jujur, saya agak bagaimana. Nah, ini sebenarnya sedetail ini saya mintanya dulu gitu. Jadi, ketika kamu bilang programmermu, kamu project manager digaji segini, nah ini asalnya dari sini gitu. Ada judgement-nya. Ya. Nah, ini. Berapa jam? Nah, ini sebenarnya di e-book ada ya. Jadi semua kalau mau baca e-booknya sebenarnya di situ sudah lengkap banget. Nah, gitu. Cuma tinggal di-customize sesuai dengan project-nya. Nah, ini juga asumsi harinya dia hitung atau enggak gitu ya. Jadi yang ini, yang di bawahnya tabel 2, ini adalah asumsi untuk ini loh, yang approach atau pendekatan labor estimate ini. Gitu ya. Jadi ini adalah bagian dari penjelasan dari tabel 2. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Tes, halo. Iya, Bu. Masuk, Bu. Masuk ya? Oke. Gitu ya. Jadi cukup tabel 1 sama tabel 3. Syukur-syukur ada yang mau nyobain tabel 2, tapi saya nggak mewajibkan. Ya. Gitu. Gitu sih, teman-teman. Halo? Oke? Iya, Bu. Oke. Oke, saya stop record ya, kalau gitu. Ada ini nih, ada yang nanya ya. Bu mau tanya. Oh ya, silakan. Ini kebaca nggak? Ada chat ini di layar. Oh, enggak, Bu. Itu private kayaknya, Oh Bu. iya, private. Silakan yang mau nanya. Bu, saya mau nanya, Bu. Ini saya Julio. Iya, Mau nanya, iya. kalau yang kemarin kan pas kita bikin finansial kan ada total biayanya semua tuh, Bu. Lah, tapi setelah nyampe ke sini kayak saya mikir ini kan lebih detail gitu. Ada kemungkinan perhitungan saya di awal di finansial itu nggak sesuai dengan ini. Oh, itu kira-kira apa berubah gitu, Bu? Iya, Harus itu memang fungsinya beda, Julio ya. Jadi tadi saya udah jelasin tadi Ziko udah nanya hubungannya sama business case finansial apa. Bisa aja yang di sini itu berdasarkan dari business case finansial, tapi tidak selalu. Karena business case finansial itu kan fungsinya untuk tahu apakah project yang kalian jalankan tuh menguntungkan atau layak dijalankan atau tidak gitu. Tapi yang ini kan udah lebih detail. Nah, mungkin aja dalam pelaksanaannya akan ada sedikit perubahan, tapi perubahan pun kan seharusnya tidak terlalu jauh dari perkiraannya kemarin kan. Kayak gitu. Saya tidak menghendaki harus sama kok. Oh iya. Ya. Makasih, Bu. Oh iya, oke, sama-sama. Semoga menjawab ya sama Ziko tadi. Tes, halo Ziko. Zik? Luar. Oke, gitu ya. Oh iya ya, apa nih? Ada chat. Chatnya kelihatan nggak sih kalau saya buka? Nggak ya? Oh iya, menjawab, Bu. Oh ya, terima kasih ya. Oke. Kira-kira itu aja sih tugasnya untuk project cost management, teman-teman. Sebenarnya ada beberapa materi juga ya, cuma ya gitu-gitu aja sih. Cost itu apa sih? Benefit itu apa sih? Profit itu apa sih? Saya yakin kalian sudah bisa membayangkan, sudah pernah belajar yang seperti itu gitu ya. Jadi ya sebentar lah, saya liatin dikit aja. Kalau kita kaitin sama teorinya, sebentar aja ya, tenang-tenang. Ya. Ini ke-share nggak nih? Nggak ya? Nggak, Bu. Nggak, oke, bentar. Share screen, bentar. Nah, kalau teorinya ya hanya seperti ini sebenarnya teman-teman ya. Jadi kayak cost itu apa ya? Cost itu biaya apa?
resource sacrifice, sumber daya yang dikorbankan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, karena ada cost itu kita harus memanage, maksudnya cost termasuk triple constraint dalam project, makanya kita harus memanage cost lah. Terus ini kegiatan-kegiatannya apa aja. Itu sebenarnya sudah kalian lakukan dalam tugas ini. Jadi yang pertama bikin estimasi ini ya. Ini planningnya. Nah, ini estimating cost sama determining the budget. Nah, sebenarnya tugas kalian itu udah menjalankan fase proses di dalam project cost management yang estimating cost sama determining the budget ya. Terus, nah ini hanya istilah-istilah profit itu apa, profit margin itu apa, yang itu bisa dibaca sendiri. Nah, terus jenis-jenis cost, intangible, tangible, direct, indirect, sunk, reserve, dan lain-lain bisa dibaca sendiri. Ya. Nah, tugasnya kalian tuh, nah ini sebelah ini ya. Ini sama, ini enggak. Lalu, oh ini budget, ini ya. Seperti ini. Jadi, kalau mau lihat di e-book ya, mungkin di figure 72 sama 74. Itu ada penjelasan lebih lengkap lagi. Gitu. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Tes, halo? Sudah? Belum, Bu. Oke, baiklah. Ada yang ditanyakan, Bu.